Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sinta Anissa, NPM 2051030300158. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas D. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman transaksi derivatif dan margin trading dan pembahasan internet dan e-commerce dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ahmad Muluk Alfian. Baiklah, yang pertama ada pemahaman transaksi derivatif dan margin trading. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud transaksi derivatif dan margin trading? Jadi, transaksi derivatif merupakan suatu kontrak mengenai pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya. Lalu, ada margin trading. Margin trading ini adalah suatu transaksi jual beli valuta asing yang dimana transaksinya tidak diakui oleh pergerakan dana dan keuntungan atau kerugiannya diperhitungkan dari selisih bersih antara harga jual atau harga beli dari suatu jenis valuta asing pada saat tertentu. Produk derivatif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada derivatif berdasarkan atas forward, yaitu kontrak pembayaran atau penerimaan pembayaran. Lalu yang kedua, ada derivatif berdasarkan opsi. Maksudnya yaitu suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sesuatu instrumen pada tingkat harga tertentu yang ditetapkan sekarang guna penyerahan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada derivatif berdasarkan atas swap. Merupakan suatu kontrak untuk mempertukarkan serangkaian aliran kas yang dihitung berdasarkan referensi terhadap tingkat harga atau indeks yang telah ditetapkan di muka atau referensi terhadap harga tersebut. Selanjutnya, ada sarana atau transaksi derivatif sebagai sarana lindung nilai atau hedging. Adapun beberapa pilihan hedging yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, ada lindungi nilai penuh. Yang kedua, ada lindungi nilai sebagian atau partial hedging. Dan yang ketiga, ada lindungi nilai dengan hak pilih. Dan yang terakhir, ada tanpa lindungi nilai. Untuk poin selanjutnya, yaitu ada klasifikasi transaksi derivatif. Yang pertama itu ada futures. Futures ini merupakan salah satu tipe instrumen keuangan derivatif yang berisi tentang pembelian atau penjualan aset instrumen keuangan tertentu antara dua pihak dengan harga yang disepakati. Lalu yang kedua, ada option. Option ini adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian tersebut. Yang ketiga, ada forward. Forward adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Lalu yang keempat, ada swap. Swap sendiri memiliki arti yaitu transaksi falas yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali barang tersebut secara berjangka. Lalu yang kelima, ada exotics. Eksotis memiliki arti yaitu opsi yang memiliki fitur yang membuatnya lebih kompleks daripada opsi vanili yang biasa diperdagangkan. Dan yang terakhir ada spot trading.
di mana memiliki arti yaitu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Dalam poin selanjutnya ada sanksi hukum perdata. Persyaratan tentang sahnya suatu kontrak sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata yaitu ada 4 poin. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak, yang kedua cakap berbuat, yang ketiga adanya hal tertentu, dan yang terakhir kausa yang halal. Konsep trading dalam transaksi derivatif ini antara lain mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, strategi trading. Yang kedua, faktor perubahan harga. Yang ketiga, analisis fundamental. Yang keempat, analisis teknik. Yang kelima, cara-cara mengatasi kerugiannya. Dan yang terakhir, ada penentuan waktu atau timing. Di poin selanjutnya, ada rambu hukum dan kode etik. Karena transaksi derivatif ini sangat rentan dan resiko yang sangat tinggi, maka sudah selayaknya sektor hukum menyediakan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh pihak yang terlibat dari transaksi derivatif ini. Yang pertama, ada resiko dari transaksi derivatif. Ada 4 resiko yang menjadi resiko dari transaksi derivatif. Yang pertama, ada resiko hukum. Yang kedua, resiko pasar. Yang ketiga, resiko operasional. Dan yang terakhir, ada resiko kredit. Yang kedua, ada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko transaksi derivatif. Bank Indonesia ternyata menggunakan atau melaksanakan transaksi derivatif ini. Maka, dalam mengatur mengenai masalah pengendalian risiko transaksi derivatif, Bank Indonesia memiliki beberapa cara. Yang pertama, bank harus mempunyai pedoman terhadap transaksi derivatif. Lalu yang kedua, penentuan batas-batas kewenangan bank dalam melakukan transaksi derivatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kewajiban memberikan laporan berkala atau mingguan kepada Bank Indonesia. Judul selanjutnya yaitu ada pemahaman internet dan e-commerce. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian internet dan e-commerce? Jadi, internet merupakan kepanjangan dari interconnected network, dengan arti jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan pengertian e-commerce, di mana e-commerce ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia yakni ada seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, ataupun Gojek yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce sendiri ternyata memiliki banyak manfaat tanpa kita sadari. Yang pertama, jangkauan pasarnya lebih luas. Yang kedua, mengurangi infrastruktur. Dan yang ketiga, anggaran keluar berkurang. Dan yang keempat, harganya tentu lebih terjangkau daripada pasar pada umumnya. Lalu yang selanjutnya ada apa sih hubungan internet dan e-commerce? Ternyata internet dan e-commerce ini memiliki hubungan. Internet adalah sekelompok server atau komputer yang saling berhubung dengan jaringan antar satu dengan yang lainnya. Mereka berhubung menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berhubungan dan berbagi informasi. Dengan internet ini, kita dapat memanfaatkannya sebagai media komunikasi dan sebagai media sharing data. E-commerce atau electronic commerce bisa dikatakan sebuah perdagangan melalui media elektronik di internet secara online. Jadi, itulah hubungan antara internet dan e-commerce. Poin selanjutnya yaitu ada sanksi hukum.
dalam pasal 1 angka 1 UU PK, yaitu perlindungan konsumen, memberi segala upaya yang menjamin kepastian hukum. Terdapat dua pihak yang saling berhubungan dalam pihak pemakai barang yang disebut dengan konsumen dan penyedia barang atau yang disebut dengan pelaku usaha. UU PK pasal 8 ayat 1 huruf F menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi penjualan barang tersebut. UU PK secara tegas menyatakan kewajiban pelaku usaha yang telah dituangkan dalam pasal 7 huruf B yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi. Dan pasal 7 huruf F menyimpulkan memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penggunaan jasa yang diperjualkan. Serta pasal 7 huruf G juga menyatakan mengenai kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat melakukan transaksi. Poin selanjutnya, ada alat bukti tentang internet dan e-commerce. Menurut sistem HIR, dalam hukum acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Sugdikno Mertokusumo juga menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Di poin selanjutnya, yaitu ada pentransferan atau metode bayar e-commerce. Pada metode pembayaran e-commerce ini ada 3 metode. Yang pertama ada pembayaran elektronik, yang kedua pembayaran cash on delivery atau biasa disebut dengan COD, dan yang ketiga atau yang terakhir ada pembayaran lewat transfer. Di poin yang terakhir ada internet piracy tentang internet dan e-commerce. Internet piracy atau pembajakan online adalah praktik mengunduh dan mendistribusikan konten berhak cipta secara digital tanpa izin, seperti musik ataupun perangkat lunak. Ketentuan tersebut termasuk permintaan pengadilan untuk melarang jaringan periklanan dan fasilitas pembayaran dari melakukan bisnis dengan situs web yang melanggar, mesin pencari web untuk menautkan ke situs web, dan perintah pengadilan yang membutuhkan penyedia layanan internet. Undang-undang yang mengusulkan akan memperluas undang-undang yang ada dengan memasukkan streaming konten berhak cipta tanpa izin dengan menerapkan maksimal 5 tahun penjara dengan tujuan yang pertama, melindungi kekayaan intelektual pembuat konten, dan yang kedua, perlindungan terhadap obat palsu. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur pembicaraan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.